menghadapi kasus yang viral saat ini seperti apa sih Bu tentang anak kecil yang tega menghabisi buat orang tuanya dan juga neneknya? Ya. Sekarang kita lihat apa yang terjadi. Sebetulnya menurut pengakuannya itu dia telah melakukan karena adanya bisikan. Tapi kita juga jangan begitu saja percaya. Tapi kita lihat faktor-faktor apa yang ada. Karena jadi kejadiannya juga terjadi ya serentak tanpa sebelumnya perkelahian atau apa, tiba-tiba membunuh. Lalu ada bisikan. Jadi kemungkinan itu suatu halusinasi. Halusinasi terjadi apa? Kapan? Itu kalau ada halusinasi, ada suatu penyakit jiwa. Sekarang kita lihat, kalau itu memang sakit jiwa, kita kembali melihat sakit jiwa jenis apa, kira-kira jenis apa, dan bagaimana tingkah lakunya, cocok nggak dengan suatu keadaan sakit jiwa. Kalau dilihat dia kan seorang pendiam, jarang bergaul, itu sudah suatu tanda bahwa memang kemungkinan ada suatu penyakit jiwa. Kalau karena penyakit jiwa, maka dia tidak bisa dipersalahkan. Karena itu bukan atas kehendaknya, tapi atas dorongan dari segi mental yang akhirnya bukan betul-betul dia sadari. Tapi kalau dibilang sakit jiwa itu seperti apa sih? Artinya kan dia sekolah, dia memang orang yang introvert, atau mungkin dia kena disyarafnya, atau mungkin seperti apa sih Bu? Dia juga seorang introvert, tapi kita jangan menganggap orang sakit jiwa tidak bisa sekolah. Tetap bisa sekolah, kan tinggal tarafnya. Jangan mengambil yang taraf jauh terlalu berat, ya memang tidak bisa apa-apa. Tapi kalau tidak terlalu berat, tapi cukup berat saja, dia tetap bisa sekolah. Tapi pada suatu hari, jika tiba-tiba muncul bisikan, maka dia bisa bertindak sesuatu sesuai dengan arahan dari bisikan itu. Mental health gitu ya? Ya, jiwanya terganggu. Oke, mungkin kalau misalnya hal seperti ini, kan ibarat kata kan dia dari keluarganya, apakah mungkin kedua orang tuanya nggak paham dengan kondisi anaknya gitu? Ya mungkin anaknya kan pendiam dianggap itu sebagai sifatnya. Tapi kalau sudah terlalu pendiam, lalu tidak mau bergaul, kita perlu mengecek lebih lanjut dan perlu dibawa untuk dicek kesehatan jiwanya. Jangan sampai akhirnya dia kena sakit jiwa dan terlambat diobati. Tapi artinya khusus ini pelajaran juga ya buat kita orang-orang tua gitu loh. Harusnya seperti apa sih Bu menghadapi anak-anak yang zaman sekarang ini gitu loh? Harusnya kalau kita, pertama dari awal kita berikan perhatian, kasih sayang yang cukup, dan kita berikan pengertian pada anak itu. Tapi sekarang kan orang tua juga cukup sibuk, tidak ada nenek kakek, tidak ada siapa-siapa, pembantu juga belum tentu mengasuh dengan baik. Jadi akhirnya harus kita lihat gejalanya, bagaimana anak itu aneh atau tidak. Mestinya ada beberapa keanehan, tapi barangkali orang tuanya tidak mau membawa untuk berobat, Bu, karena adanya stigma. Bu, apakah sebenarnya orang introvert itu bisa dikatakan apakah di dalam dirinya banyak tekanan Bu yang terpendam yang nggak diungkapkan gitu? Introvert suatu sifat. Sifat itu bisa sifat sampai pada terbatas itu karakternya, atau bisa sampai terlalu berlebih dan merupakan salah satu gejala dari gangguan jiwa. Mungkin ini bisa dikatakan luapan emosi dia setelah mungkin keluar akhirnya unek-uneknya dia melakukan tindakan itu Bu. Sekarang luapan itu kita harus bedakan ya. Ada luapan. Luapan itu apakah luapan itu sampai melakukan pembunuhan, atau luapan itu sekedar untuk kita memperdebatkan. Jadi di sini terjadi tindakan secara berlebih, maka kita pertanyakan juga
ke orang tuanya. Apakah orang tuanya mengancam kalau tidak mau belajar, atau sekedar kamu harus belajar karena barangkali dia juga cukup sering melamun.